Ya, kembali lagi teman-teman bersama saya Muhammad Musa, Kak Firman, dan Kak Tova di acara Minggu Malam Santuy. Banyak karya lu nih Kak, Comic 8, terus Tri, Cowboy Junior, Yowis Band, Cek Toko Sebelah, banyak deh. Banyak karya-karya lu yang akhirnya booming. Pokoknya lebih banyak yang dari kita kira gitu aja. Lebih banyak dari yang kita kira. Alhamdulillahnya. Terus berapa budgetnya, Pak? Ya, cukuplah buat dapur. Dapur berapa anak? Dapur berapa? Enggak, dapur berapa RT? Ah, ya. Cukuplah untuk memutuskan untuk resign. Oh iya. Dan abis itu jalan-jalan ke luar negeri, keliling Jepang. Itu. Sekeluarga Pas besar. bener. Sekeluarga besar. Ini dunia ini masih Red Ocean, masih Blue Ocean nggak sih Kak Tova? Atau udah banyak pemainnya? Banyak tapi nggak ada yang jago kata Tova sih ya, Pak. Enggak, bukan. Jadi sebenarnya gini, apa namanya? Kalau nggak salah kan sebenarnya tuh film Indonesia yang beredar itu tuh setiap tahun itu sampai berapa ya? Ya mungkin antara 100 sampai 200 film kali ya. Setahun. Berapa persennya lo yang bikin? Berarti misalnya sebulan. Enggak, itu semua film masuk bioskop. Sebulan 10, Semua film masuk. Iya, ini film bioskop. Film Kita bioskop ngomongin yang film masuk. bioskop antara 100 sampai 200 lah kurang lebih. Angka jelasnya enggak. Nah, itu kan campur tuh dari film yang budgetnya emang jor-joran, dari PH yang emang udah top PH-nya Indonesia, terus ada PH menengah, ada PH kecil, semuanya kan emang bisa tayang. Cuman nah itu tuh sebenarnya kalau untuk desainer posternya sendiri sih sebenarnya tuh mungkin dari 200 film kalau misalnya ya anggap misalnya kayak gue ngehandle sebulan 2 misalnya gitulah, sebulan 2 itu udah nolak ya, Pak ya? Enggak juga. Enggak. Bener. Ini pernah ada salah satu PH sutradara teman kita ngomong, lu kenapa sih Fa nggak mau lagi Fa kalau gue apa begitu? Itu hoax, itu hoax. Nanti kita akan wawancara orangnya waktu yang akan datang, kita buktiin omongan kita ini sampai ditolak sama Tova. Terus ada lagi sutradara begini, pas tahu saya kenal Tova, ngomong gini, hah kenal Mas Tova Ender, kenal. Pas dia telepon sampai gini, Mas Tova. Enggak, gue beberapa kali nonton Iboma Kak Tova. Indonesia Box Movies Award kan. Lu berapa tahun berturut-turut gitu setiap ada nominasi enggak, karena kan lu yang menang. Bukan, karena kan kalau misalnya dari itu kan sebenarnya tuh dari malam acara awarding gitu kan sebenarnya ada beberapa acara awarding. Cuman tuh yang memberikan nominasi untuk poster tuh cuman dua. Di antara itu Piala Maya dan Iboma Award itu. Nah, Iboma Award itu kalau nggak salah kan tadinya aturan tahun ini kan tahun keempat nih. Nah, dari tahun keempat lo dapat tahun berapa? kelima, sorry. Oke, dari tahun 5 lo udah berapa kali dapat? Dari 4 berarti kan, 4 karena di rumahnya banyak piala loh, benar-benar. Tahun keempat lu udah dapat 4 kan berarti? Enggak lah, ngarang. Soalnya kayak nominasi ada 5 film nih, nominasi Iboma 5 film. 4 film filmnya dia. Enggak. Pokoknya yang terakhir dapat isu gini, panitia sampai bilang mohon maaf tahun ini nggak bisa ngasih kata Tova lagi ya, izin mohon maaf. Bye. Enggak, sebenarnya kan makanya itu. Kalau banget sih Pak gitu Pak. Apa namanya? Kalau Iboma itu filmnya itu dari yang film udah box office. Itu tuh yang disaring, bukan film yang beredar, tapi film yang udah box office gitu ya. Yang meningkat yang tingkatan itu penontonnya terbanyak sampai 10. Habis itu diadu lagi kalau Iboma. Jadi namanya makanya Indonesia Box Office Award karena film-film yang bersaing itu tuh yang memperebutkan kategori nominasi itu film-film yang emang box office aja. Sedangkan kalau yang awarding yang lain tuh emang udah dikurasi sama panitia, udah diseleksi sama panitia. Nah, dari situ baru
Adu. Ya udah jawab dong. Lo dari Iboma tuh berapa kali dapat penghargaan? 3. Dari 5, dari akan 5 3. Dari 4 3. Sedap loh. Kan sekarang kan udah mau ke 5, cuman kan diundur Covid. Ya udah jadi 4 3 kan? Dari 4 3. Sedap. Enggak, total dari 4 kali pengadaan berapa film lu yang masuk nominasi? Ini seru nih. Kan satu tahun tuh ada 5 nominasi. Nggak, karena kan gini, karena tempo hari. Jangan belok dulu, jawab dulu. Tempo hari, waktu kayak Iboma yang pertama itu dari film yang box office itu, ya apa namanya, kebanyakan tempo hari kan kalau nggak salah kan, emang dari PH-PH-nya tuh PH-PH yang emang istilahnya PH-PH ternamanya di Jakarta. Nah kebenaran aja, alhamdulillah yang apa namanya gue desainin posternya itu di PH ternama. Ya mungkin artinya PH ternama hanya percaya malu. Bukan filmnya alhamdulillah laku. Ya akhirnya otomatis ya misal waktu Iboma pertama kan itu dari 10 film. Itu tempo hari tuh nominasi lu berapa? Berapa ya? Namanya Endon kan? Ada N1 ya. N1. Ada 4 atau 5 gitu loh. Dari 10 4 atau 5. Jadi 40%-nya ya. Ya kurang lebih lah. Karena emang filmnya kebenaran kan karena gini, lakunya film itu kan bukan karena banyak faktor yang ngedukung film itu tuh bisa box office gitu kan. Itu dari secara ya, kontennya, jadi film Iboma tuh hanya film box office. Dan dari film box office itu 4 TOFA. Berarti film lain. Hanya film-film bermutulah yang berani meminta TOFA untuk mendesain posternya dan hanya PH-PH besar yang sanggup membayar TOFA. Nah udah ketahuan 5 juta anggarannya udah ketahuan. Berarti biasanya lu kerja satu film tuh buat setahun hidup lah ya? Enggak juga lah. Sebenarnya kan masalah kayak gitu kan istilahnya kalau ini apa selama lu punya duit 10.000 tapi pengeluaran lo cuman 4.000 ya lo masih menang banyak kan. Nah itu dibandingin lo punya 10 juta tapi keperluan lo 11 juta. Nah, itulah kerennya TOFA itu seperti kita hanya film-film box office lah yang ditangani TOFA ya, atau akan menjadi box office. Ya itu kan belum ketahuan. Ada juga yang enggak, ada juga yang enggak lah. Dengan 40 atau 50%-nya adalah karya TOFA. Ya. Tapi kan minimal. Tapi TOFA dengan lifestyle-nya Masya Allah sangat sederhana. Kenapa lo bisa mempertahankan lifestyle seperti itu? Pertama, lo hidup di dunia entertainment. Yang gimana sangat keduniaan. Lo bisa, tadi lo jaga kesolehan lo, ketaatan beragama lo. Nah terus lo bisa lo profile gitu. Gimana sih, Pak? Sedangkan gue aja, Pak, kalau ada handphone baru ngiler loh, Pak. Sedap. Bener loh. Ya apa ya, itu mah sebenarnya. Lo soleh banget sih, Pak, Masya Allah. Kalian lebih soleh. udah. Nggak, tapi tawadunya Kak Tova nih, Keman Musa jadi saksi langsung. Kan pernah umroh bareng kita. Di Mekah nih kita nggak dapat hotel. Akhirnya jamaah semua masuk hotel, kita tidur di kos-kosan. Kos-kosan bareng orang-orang Pakistan, India, itu bener-bener yang AC-nya aja mungkin tahun 80, tahun 70. Tapi dia mah enjoy banget, nggak komplain, nggak apa. Yang kalau kita tidur tuh ketek masuk kamar bokari karena tetangganya pada masak. Seru itu. Tapi dia bener-bener nggak komplain, nggak apa. Enjoy aja gitu. Kenapa, Pak? Lo menikmati ya emang nikmatin aja sih. Kayak waktu itu gue pernah ngeliat postingan postingan ada, lo mungkin pernah ngeliat postingan juga yang ada foto gitu kan. Terus ada tangan buka ini ya, nasi warteg tuh. Yang ada. Lo yang bikin postingan itu lo bukan? Bukan. Desainnya bukan. Lo yang dalam kubur ya? Yang baru-baru ini yang dalam kubur lo ya? Terus ada postingan gitu, terus di situ ada nasi, ada tempe orek, terus ada telur balado, dadar gitu. Terus di captionnya bersyukurlah mereka tuh yang mereka tuh nggak istilahnya apa ya, mereka tuh bisa makan begituan. Dalam hati gue justru itu nikmat banget itu tuh nasi begitu tuh, maksudnya nasi bungkus yang
orek sambel. Iya. Wah, elah. Itu mah istilahnya kalau dibandingkan sama yang makan di mall sih, kalau bisa suruh pilih gitu ya. Gue makan warteg gituan malah. Emang nggak ada standar apa-apaan sih maksudnya. Jadi lo gini aja gitu, nggak? Ya, Kadang-kadang kan orang gini, Pak. Urus aja sih. Kadang-kadang kan orang pada saat lo bergaul di satu lingkungan pergaulan yang high class, maka lo akan menaikkan standar gaya hidup lo. Nah, lo gimana? Lo kayaknya gue lihat biasa-biasa aja. Ya orang urus sih kalau gue sih. Orang urus ya. Karena kan tantangan terbesarnya tuh ketika kita punya dana. Kalau gaya hidup kita Padahal dia berlimpah loh, berlimpah loh. Ibu terus 40-50% film. Kan itu sebenarnya kan kelihatan kan sebenarnya kan hanya apa namanya? Hanya yang kelihatan gitu kan. Kadang-kadang kan emang orang gitu kan kayak misalnya ngelihat selebritis, wah kayaknya gimana gitu kan. Padahal mungkin aslinya mungkin ya nggak seperti yang seperti itu hype yang orang awam lihat gitu kan. Ya mungkin ya kayak misalnya ya gue juga misalnya ngelihat lu juga kayak mungkin wah enak banget hidupnya gitu kan. Cuman ya kalau misalnya kita ngelihat yang ya emang yang diperluin tuh ngeliat ke bawah bukan ngeliat ke atas sih sebenarnya. Keren banget itu seorang Tova Chandra Bayu. Itu nasihatnya jelek banget tuh. Pak, di masa Covid kayak gini kan semua industri agak ngerem nih. Bahkan industri film, bioskop tutup semua. Nah, kerjaan lu gimana, Pak? Ya, sama lah nasibnya lah. Stop juga? Stop semua. Stop? Ya, orderan tapi ada? Minimal pending lah. Tapi orderan ada? Masih garap ya, apa? Nggak ada ya. Maksudnya pending semua. Tapi tabungan masih berlimpah kan? Ya nggak juga lah. Ya kan ya mau kan cuman paling bisa ya untuk bertahan ya yang ngandelin yang ada aja ya. Mungkin agak mengencangkan ikat pinggang aja lah. Tapi yang keren gini, ini harus dicatat nih. Seperti kita tahu tadi dari tuturan Tova kan ya ibu mah banyak filmnya, PH gede yang megang Tova segala macam. Ya budgetnya kita perkirakan sendiri lah. Tapi kalau desain-desain untuk Rasil gratis. Iya betul. Wah, Madrasah Umat gratis. Apa aja Pak yang gratis buat kita ini mendapatkan banyak keuntungan dari Tova loh. Kenapa Pak? Lo nggak minta Rasil kasih budget aja pengen buat... minta, gue nanti abis itu gue kirim rekening. Menyesal makanya ini katanya dia itu. Kata Pak, di dunia ini nih pemainnya udah banyak belum sih? Masih Blue Ocean? Di Indonesia. Karena kan nggak banyak orang yang menjadikan. Sebenarnya tuh jadi gini, yang tadi sempat gue singgung. Film kan banyak, film banyak yang beredar. Cuman yang nggak sebenarnya desainer juga banyak karena mungkin masing-masing PH juga udah punya desainer masing-masing. Nah, untuk beberapa PH gede juga kan sebenarnya juga ada yang in-house desainer juga ada, terus ada yang juga nge-hire profesional yang lain juga ada gitu kan. Nah, bagi sebagian produser untuk filmnya yang mereka yang misalnya ABC gitu kan, si A ini pantas sama si A, film dia yang ini, film yang ini nih dia ini kurang dapat nih, akhirnya dilempar ke yang B gitu kan. Nah, cuman Indian kalau misalnya bisa dibilang umumnya itu mungkin ada 4-5 orang kali ya yang maksudnya tuh yang maestronya bukan maestro sih, maksudnya yang mungkin ya. Mungkin yang fokus kali ya, yang istilahnya full time gitu ya. Nggak dibilang besar juga enggak, tapi sikut-sikutan nggak sih Pak? Apa biasa yang 4-5 orang itu asik-asik aja? Gue nggak bisa, lu mau lempar-lemparan gitu nggak? Lempar-lemparan jam nggak? Kalau gue pribadi, kalau misalnya emang kebenaran waktunya nggak pas, nggak bentrok atau apa, ya gue akan infoin ke yang lo percaya, yang gue kenal sesama desainer. Silvanya kecil banget ya, cuma 4 orang ya?
Ya, ini maksudnya 4-5 orang itu untuk PH-PH yang untuk PH yang gede, untuk PH yang gede. Yang jadi, sanggup bayar Tova dan 4-5 orang itu. Enggak juga lah, karena gini, film itu kan juga kan nggak semuanya itu berbudget gede kan. Iya. Ketika dia film yang berbudget gede itu kan dia mempertaruhkan film budget gede dia ini untuk karena tadi kan yang seperti yang gue bilang poster ini kan salah satu ujung tombak. Ketika desainer poster itu salah mengkomunikasikan, salah konsep, ya dia harus mempertaruhkan film itu gitu kan. Makanya film pertama yang lo garap apa? Film pertama itu filmnya Anggi tempo hari. Apa? Mama Cake. Itu film pertama. Poster film yang gue desain pertama, filmnya Anggi. Pernah nggak kejadian begini nih? Kalau gue kan di furniture gini, pernah sekalian promo dikit. Pernah gini, orang butuh banget ini terpasang sesuatu item gitu. Misalnya ada orang butuh banget dibikinin poster, dia urgent banget tapi budgetnya sangat mepet. Ada nggak yang lo bantu dengan karena alasan itu? Ya ada karena kan gini sebenarnya pertama sih kalau bisa dari tapi lo lihat dulu dong orangnya, kita kan bisa nakat, lo banyak duit, lo nggak mungkin lo nggak ada duit gitu kan? Ya mungkin itu ada beberapa faktor juga yang kayak gitu, tapi sebenarnya intinya tuh kalau misalnya emang kadang-kadang yang disayangkan gini, masih ada filmmaker yang istilahnya dia udah ngeglontorin segitu banyak kayak biaya untuk bayar cash yang gede-gede, yang terus dia bayar penulis yang gede-gede, dia terus DOP-nya bagus, segala macam bagus, tapi dia nggak mikirin. Dan itu tuh yang sempat dulu sempat kejadian, dalam artian tuh mereka nggak mikirin, jadi tuh yang penting tuh dia tuh kontennya diurusin dulu, posternya tuh sama dia tuh, ya poster mah gampang lah ntar. Nah sebenarnya itu sih menurut gue ya agak fatal, apalagi kalau misalnya sekarang nih zamannya udah kayak begini, orang udah pada melek, udah pada tahu ini tuh. Kalau dulu mungkin iyalah kita datang ke bioskop nggak terlalu mentingin poster karena ngeliatnya tuh misalnya warkop, wah Dono Kasino Indro bawa poster udah kayak mau poster apa udah warkop gitu, nonton gitu kan. Tapi kalau sekarang kan enggak, karena saingan banyak segala macam. Nah istilahnya tuh produser, ada beberapa produser tuh yang masih agak mungkin konservatif mungkin karena dia emang nggak terlalu dia pikir poster itu tuh nggak begitu penting atau padahal Indian tuh karena ini kan slot film itu kan bisa dibilang pendek kan, nggak kayak kita bikin album kayak misalnya kita bikin album zaman dulu fisik, lo bikin album misalnya rekaman berapa bulan segala macam, lo jual, lo tuh nggak 10 tahun pun lo nggak akan putus kan istilah royalti kan. Nah kalau film itu istilahnya tuh itu tuh lo perform itu cuma sampai ada yang seminggu, ada yang berapa hari, 3 minggu. Kebayang nggak misalnya lo udah ngeluarin puluhan miliar, tiba-tiba nggak hype, itu tuh terjungkal dari layar. Budget film terbesar yang lo tahu di Indonesia berapa sih kata? Aduh, satu film nih. Nggak, lo nggak usah nyebut nama filmnya kalau nggak enak. Ada nggak yang tembus di atas 100 miliar? 100 miliar? Kira-kira? Ada nggak ya? Nggak. Atau standarnya berapa sih? Kayaknya gua nggak tahu sih, mungkin ada kali ya. Tapi kalau yang di atas 50M gitu sih ada, karena yang paling gede itu kan ini itu terakhirnya itu tuh dipromosi kan. Misalnya kalau dia udah produksinya itu misalnya udah 20-30M, ya dia ngeber lagi produksinya ya supaya lebih hype lagi gitu loh. Jadi yang digenjot tuh promosinya. Jadi yang bisa dua kali atau 1 kali atau 1,5 kali biaya produksi filmnya. Nah cuman tuh kadang-kadang kan juga yang tadi balik lagi, sebenarnya kan film itu laku atau enggak kan bukan perkara masalah, itu semua saling ngait-ngait tuh. Nggak,
lo dari assemble cast aja tuh pengaruh. Lo salah casting itu bisa pengaruh. Terus dari sisi misalnya konten filmnya, terus dari sisi marketingnya, terus dari sisi PH-nya siapa, sutradaranya siapa, itu juga ikut pengaruh. Terus posternya gimana tuh pengaruh, trailernya gimana juga pengaruh. Kadang-kadang tuh ada misalnya yang namanya trailer kan bikin kita penasaran, tapi ada yang salah eksekusi. Kita nonton trailernya, kita tahu tuh filmnya jadinya ya mendingan gue nonton yang lain kayak gitu. Jadi padahal sebetulnya kalau nggak nonton trailernya keren tuh kalau bisa jadi gitu kan. Makanya itu tuh saling ngait-ngait gitu kan. Nah, kembali lagi ke poster sebenarnya itu yang mungkin agak membedakan dunia bikin poster film itu tuh agak unik. Karena gimana lo punya apa namanya? Seorang produser yang dia udah ngabisin MM-an untuk filmnya, ngasih kepercayaan ke kita untuk 120 menit film itu dikemas dalam satu bahasa visual, satu poster. Di situ harus bisa menarik penonton, di situ harus bisa jualan, di situ harus bisa ngegambarin kontennya apa. Iya, berarti bikin beban lu berat banget ya maksudnya. Sebenarnya jadi itu nggak apa namanya itu yang bikin unik. Dan kenapa mungkin pemainnya itu agak niche ya di dunia ini gitu. Kalau di dunia poster film itu sebenarnya kan kalau dipikir-pikir yang bisa desain kan banyak gitu kan. Ya istilahnya kayak fotografer gitu kan. Ini juga dia jagonya fotografer. Ya kayak fotografer misalnya satu objek yang sama, terus lagi hunting foto 10 orang nih. Fotonya padahal objeknya sama. Misalnya kameranya dikasih sama semua. Tapi pas kita ngelihat fotonya ada yang ngomong. Terus ada yang fotonya kayak cuma nge-capture biasa. Ya itu sama sebenarnya kayak apa namanya? Kayak ini deh, kayak kita ngelihat fotografer perang kan juga gitu kan. Kayaknya tuh ngelihat satu gambar ini cerita banget gitu. Tapi ada yang cuman udah begitu aja gitu. Capture aja, nggak yang istilahnya apalagi zaman sekarang gitu kan. Makanya dari handphone kita mungkin make handphone gitu. Kita foto satu objek yang sama gitu. Hasilnya mungkin beda-beda. Nah, kayak desain juga kayak gitu sih sebenarnya. Jadi mungkin yang bisa desain tuh banyak gitu kan. Tapi ketika dia based on apa namanya konsep, dia harus lo ada beban gitu loh, bukan kayak misalnya istilahnya apa namanya, lo punya furniture, gue bikinin flyer, ya udah habis itu masalah laku nggak lakunya itu urusan kan lo sebagai itu gimana lo cara marketingnya nih gitu kan. Nah cuman kalau di film kan nggak gitu. Salah konsep poster tiba-tiba misalnya ngebocorin isi filmnya udah gagal. Atau pernah nggak gini, ada film yang sebetulnya menurut lo sendiri ini film nggak asik nih, sukses laku dijual, lo bikinin posternya sampai akhirnya kebantu, ada nggak perlu disebutin? Ada sih, ada. Kalau sebaliknya ada nggak? Gue tahu. Anda tahu, salah. Pernah cerita dia. Kalau sebaliknya ada nggak? Ini film bagus, tiba-tiba lu salah mengkomunikasikan posternya. Akhirnya filmnya jadi. Ya nggak ada lah, kalau nggak mungkin 4 kali Iboma dapat 3. Dulu pernah ada kejadian misalnya gini. 40% film Indonesia loh. Kita udah meeting atur strategi. Ini film ceritanya udah ketahuan nih. Kita kalau kita literal kita bilangnya A, ini orang nggak akan tertarik. Jadi kita coba dibikin balik. Kita twist dikit di posternya. Oke. Sepakat segala. Tiba-tiba trailer yang keluar ya udah akhirnya basi itu yang kita plot twist-nya nggak kena. Ya nggak kena jadinya lah, ini kok jadi gini sih maksudnya. Kalau kadang-kadang kan bikin poster gini, Pak.
bikin A, B, C gitu ya. Menurut Tova nih, ini nih keren nih. Nggak taunya menurut produser, eksekutif produser atau PH-nya, nggak mau ini nih. Ada nggak yang gitu? Ada, karena kan sebenarnya gini, poster itu kan sebenarnya bisa dibilang subjektif ya, subjektif dari produsernya ya, namanya dia yang bikin filmmakernya gitu kan, dia yang punya duit, dia mau apa. Nah, tugas desainer itu sebenarnya itu menjebatani. Kadang-kadang tuh ada produser yang istilahnya tuh dia nggak terlalu mikirin dari sisi artistiknya ada yang mikirin itu terlalu jualan banget sampai artistiknya hilang ada. Nah, ya kita tuh sebenarnya harus mikirin gimana caranya tetap jualan, tapi tetap artistik. Artistik itu dalam artian bisa memikat orang, nggak cuman lo mentang-mentang cuma jualan, lo cuma muka doang atau gimana gitu kan. Nah, selain itu juga kadang-kadang juga jadi jembatan. Misalnya lo produser yang punya duit, lo pengennya A, tapi lo sutradara, lo pengennya B. Nggak ketemu nih. Istilahnya kalau produser pengennya kan filmnya laku. Kalau lo pengennya artnya filmnya posternya bagus gitu kan. Tapi untuk produser yang bagus ini nggak jualan. Tapi bagi filmmaker ini yang jualan ini dagang banget sih gitu. Dari sudut pandang itu ya. Nah, tugas kita menjembatani supaya dua-duanya ini happy akhirnya. Supaya tetap artistik tapi menjual gitu ya. Nah, itu tuh yang kadang-kadang tuh perlu ngulik-ngulik gitu kan. Dulu kan banyak poster Indonesia tuh yang sempat era-eranya meniru Katova, dari poster film luar, dia edit dikit jadi poster film. Ini copyright di bukan sebenarnya bukan jadi sebenarnya gini, itu makanya tadi kan gue bilang kadang-kadang tuh apalagi zaman dulu di mana internet itu tuh masih sulit diakses, terus jadi kadang-kadang dilematis sebenarnya. Dan itu tuh dilematisnya gini, kemungkinan itu sebenarnya itu sebatas referensi. Mungkin dulu orang nggak akan ngeh bahwa itu poster itu misalnya konsepnya itu jiplak. Dulu mungkin nggak ketahuan. Tapi sekarang karena orang gampang untuk searching untuk itu ya kalau akhirnya Google kan sekarang ada Google Foto kan. Akhirnya bikin foto keluar. Oh, kalau itu kan kalau plek-plek kan kita mau nyari foto-foto yang sejenis kan. Tapi kalau secara konsep kan susah itu juga. bisa kelihatan kan nih konsepnya ini benar-benar plek atau enggak gitu kan. Nah, dulu mungkin itu orang nggak aware, tapi ketika ke sini orang baru aware kan, ini jiplak banget. Sebenarnya mungkin waktu dulu itu tuh misalnya gini, lo produser, terus gue as designer kan gue nyari reference kan, gue nyari konsep kan. Nyari konsep, misalnya gue konsepnya itu gue pakai referensi poster-poster luar, gue kasih 4, terus gue kasih ke lo. Nah, mungkin gue udah notice ke elonya, ini nih reference ya, kita nanti buatnya ini misalnya moodnya kayak gini, tone-nya kayak gini, kayak gini. Tapi mungkin as producer sebenarnya ini nggak spesifik kejadian seperti banyak aspek lagi gitu kan. Tapi maksudnya secara simpelnya mungkin bisa dibilang kayak gini, kayak seperti ini. Jadi pas ngelihat referensinya, wah gue suka banget nih emang ini nih. Nah, kita as designer ya kita kan dibayar kan, Pak jangan kayak gini, soalnya ini udah gini. Enggak, gue pengen kayak begini. Hak ciptanya nggak sih kata Pak? Bisa diklaim nggak sih? Nggak bisa ya, karena kan itu kan ya kalau sebenarnya ini bukan terjadi di sini doang ya. Di mana-mana itu. Di mana-mana. Bahkan dari urusan lagu pun juga ada timbang tindih. Sebenarnya bukan, tapi kan sebenarnya itu lebih ke apa ya? Etika kali ya. Etika. Jadi apa namanya? Jangan gitu-gitu amat lah. Gitu. Minimal kalau misalnya akhirnya. Nah itu kejadian sebenarnya kayak waktu. Gue pernah kejadian kayak gitu. Film apa waktu itu? Bukan film waktu itu. Waktu itu album. Album musik. Gue ngasih reference, tapi ternyata pas go fight, produser maunya eksekusi plek-ketiplek. Oh, sama album musik lain? Enggak, sebenarnya bukan album musik yang jadi gue reference, tapi
foto dari grup lain, bukan album ya. Nah, plek-ketiplek, gue bilang ini jangan kayak gini. Akhirnya ya udah, tapi karena kebenaran itu gue edit, tapi kan Indian kan orang baru ngeh kan. Oh ini plek banget tuh. Nggak plek banget sih sebenarnya. Nggak juga akhirnya. Lo rubah-rubah. Secara formasi sama. Tapi nanti abis obrolan ini bocorin ya band apa ya? Ke gua aja. Nggak disebutin di sini juga nggak apa-apa. Nggak enak lah. Jangan dong. Pak, ini menjelang akhir acara nih. Tova Chandra Bayu. Udah sejam. Tova Chandra Bayu yang berurusan dengan seni, musik dan film. Pak, apa sih yang Tova harapin dari Indonesia dan umat Islam Indonesia saat ini? Wih, berat banget. Sekali-kali dong closing statementnya. Biar ada yang berbobot. Pertanyaan dari gua ada yang berbobot satu paling enggak. Ya harapannya Indonesia tentram lah. Maksudnya ya jangan terpecah-pecah ya, minimal tuh yang warga negara yang beragama bisa beribadah tenang, nggak di apa namanya ya, ganti isu ini rame ini besoknya itu capek ya gitu terus. Iya dicapek lah, maksudnya ya udah, maksudnya ya kayak zaman dulu kan enak tuh, maksudnya nggak disenggol-senggol terus lah, maksudnya tes ombak ya, berkali nggak berhasil, tes ombak yang lain nggak berhasil, akhirnya riweuh mulu gitu, hari ke hari gitu kan. Persatuan Indonesianya tuh ya mulai cracking ya. Akhirnya kayaknya kok jadi, padahal dulu ya lucu aja sih, kayak misalnya dibilang apa namanya, lo ini banget sih, misalnya aku Pancasila kayak gitu-gitu, kayaknya dulu nggak gitu dah. Maksudnya kok sekarang kayak ada gitu-gituan gitu loh. Jadi dulu santuy ya, perasaan nggak gitu-gitu. Ya kayak nggak gitu-gitu. Terus kalau misalnya lo mau main sama temen lo yang nggak pemahaman politik yang sama gitu. Pemahaman politik dari mungkin bisa dibilang suku tertentu, asik-asik aja, maksudnya nggak pakai gitu-gituan. Justru gitu kan. pada saat sering digedengungkan Aku Pancasila justru malah jadi kebinekaan tunggal ikanya jadi dipertanyakan gitu ya. Malah jadi ya ini aja sih masalah. Kayak dulu kayak teman kerja kita juga kayaknya santai-santai aja gitu kan. Maksudnya tiap tahun gitu kan, yang diulang-ulangin lagi masalah selamat. Ya maksudnya tiap tahun kayak gitu, maksudnya ya udah sih, kalau misalnya emang ada orang yang nggak mau ngasih selamat, ya udah nggak usah dibully ya. Nggak usah diungkit-ungkit. Kalau misalnya orang masih mau ngasih selamat, ya udah, maksudnya ya itu hak-haknya dia gitu kan. Nah, udah mulai agak ricuh ketika yang nggak mau ngasih selamat langsung ngejudge lo tuh, oh nggak benar gini. Padahal atau yang ngasih selamat bilang intoleran gitu ya. Ya mungkin mungkin nanti dia akan dapat kesimpulan itu tuh, ya mungkin tuh dinamika hidupnya dia gitu loh. Mungkin sekarang masih ngucapin, ya mungkin nanti pas dia semakin seiring dia belajar, mungkin dia akhirnya dia tahu bahwa yang benar yang mana. Oke, satu kata closing statement, apa yang lo harapkan untuk saat ini dan ke depannya? Satu kata loh. Yang gua harapin, gua pengen masuk surga lah. Itu berapa kata tuh? 3 kata. Satu kata. Satu kata untuk perfilman Indonesia. Wih, gila. Satu kata. Ya kita closing deh. Ya sukses. Terus lah, pokoknya gitu. Oke, terima kasih. Ya intinya pokoknya intinya obrolannya sih sebenarnya lebih ke apa ya? Ke lo. Ini sebenarnya
Tentang apa sih? Nggak tahu. Hari ini tentang lo Hari ini pokoknya. tentang lo, Betapa hebatnya Tova, betapa Iboma itu dikasain Tova. Bye. Pak, thank you ya, thank you banget bro, thank you banget Semoga bro. membuka informasi buat teman-teman tentang ternyata tuh dunia poster sangat menjanjikan. Sangat So, menjanjikan. poster film tuh suatu hal yang memang sangat menjanjikan. Nah, Lebih berbahagia dulu. setelah resign. Enggak. Dunia itu dunia apa? Dunia sementara. Entertainment film kayak gitu sebenarnya tuh dunia rekomendasi sebenarnya. Dunianya kecil. Which is lo nggak bisa istilahnya tuh loncat-loncat gitu nggak bisa karena kecil dunianya ketika lo tuh ya akan direkomend sama orang gitu karena muternya di situ-situ aja. Ya. Jadi ketika emang mau masuk ke dunia kayak gini ya emang harus apa namanya minimal Fokus ya, fokus banget. sebenarnya bilang fokus karena emang gue sebenarnya juga nggak punya cita-cita bahwa akan pernah ini sih mau bikin poster film kayak gitu juga nggak pernah, cuman Pokoknya sukses banget bro. Pokoknya gitu ini nasihat dari Big Four, Big Four. Dunia perfilman Indonesia. Perfilman Indonesia. Dunia poster perfilman Indonesia. Om Tova terima kasih banyak. siap. Para kru yang ada di sini yang ada jumlahnya kurang lebih 1.250 orang, terima kasih banyak. Saya Firman. Saya Musa. Sampai jumpa lagi di Minggu Malam Santuy Yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.